Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Ashilah Aziz dari jurusan Pendidikan Matematika semester 3 Universitas Islam Sunan Gunung Jati Bandung. Di video kali ini saya akan membahas beberapa soal mengenai materi tentang elektrolisis dan galvani atau sel volta. Oke, langsung saja ya. Oke, kita akan menjawab pertanyaan yang pertama dulu ya. Dan pertanyaan pertama itu berkaitan dengan materi galvani atau juga bisa disebut dengan sel volta. Nah, sebelum kita menjawab, alangkah baiknya kita tuh harus tulis dulu, diketahui, ditanyakan seperti itu biar kita tuh bisa lebih paham apa yang sudah diketahui untuk menjawab soal-soalnya dan apa yang ditanyakan dalam soal tersebut. Yang pertama, diketahui potensial elektroda. Seperti ini ya kawan-kawan, sudah tertera jelas juga di dalam soal. Kemudian soal tersebut ingin ditanyakannya itu adalah harga potensial elektroda dari reaksi seperti ini. Kemudian kita jawab. Nah, di sini saya akan menjawab dan membahasnya atau menguraikannya itu dengan menggunakan reaksi redoks. Oke, sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang pertama terlebih dahulu. Nah, sebelum itu kita harus tulis dulu nih, diketahui, ditanyakan, dijawab seperti itu biar kita mempermudah dalam proses menjawab soal. Dan diketahui sudah ada di layar sini ya. Kemudian ditanyakannya itu adalah harga potensial elektroda dari reaksi ini. Yang pertama, kita tulis kembali reaksinya. Nah, setelah itu kita tulis masing-masing biloxnya. Dimana agar kita memudahkan, kita cek dulu nih apakah mereka ini masing-masingnya mempunyai muatan atau tidak. Kita cek satu-satu. F2 apakah mempunyai muatan? Ternyata tidak, berarti kita tulis sama dengan 0. Yang 2 Cl- berarti ini mempunyai muatan, dimana muatannya itu adalah negatif 1. Kemudian Cl2 apakah mempunyai muatan? Tidak, berarti sama dengan 0. 2F- mempunyai muatan atau tidak? Mempunyai, karena ada sini ya tandanya sama dengan negatif 1. Nah, untuk mengisi kekosongan dari sebelum sama dengan ini, kita bagaimana caranya? Kita tuh harus menyamakan antara ruas kiri dan ruas kanan gitu. Ini kan ruas kanannya sama dengan 0, berarti di sini juga harus sama dengan 0. Berarti bilox dari F2 adalah 0. Kemudian ada 2Cl-, dimana sama dengannya itu adalah negatif 1. Berarti kalau kita ingin menyamakan antara ruas kiri dan ruas kanan, berarti ruas kiri kita isi dengan negatif 1. Ini juga sama ya, kita isi dengan 0. Ini juga negatif 1. Nah, setelah itu kita tentukan reduksi dan oksidasinya. F2 berarti pasangannya dengan ini 2Fe1. Kita lihat angkanya. Nah, 0 ke negatif 1. Turun atau naik? Turun ya, karena 0 itu lebih besar, atau karena 0 itu lebih dekat ke bilangan positif, berarti 0 lebih besar daripada negatif 1. Berarti kalau dari naik atau dari bilangan terbesar ke bilangan terkecil, atau dari naik ke turun atau turun gitu ya, itu namanya adalah reduksi. Tulis dulu reduksi. Kemudian yang Cl-nya sejajarkan. Nah, coba negatif 1 ke angka 0 berarti naik atau turun? Naik, soalnya kan negatif 1 itu lebih kecil daripada 0, berarti kan berarti naik gitu ya. Nah, kalau naik berarti reaksinya itu namanya itu oksidasi. Nah, udah gini gimana? Nah, udah gini untuk mencari atau untuk
menemukan harga potensial elektroda itu, kita kan menggunakan rumus sel sama dengan dikurangi oksidasi. Ini reduksi ya, ini oksidasi. Kemudian reduksi. Nah, mana yang mengalami reduksi? Ini ya F2, kedua F reduksi. Di mana tadi nilai harga potensialnya nilai potensialnya yang F2 ini adalah plus berapa tadi? Ketahui plus 2,87 negatif. Tulis negatif ya karena rumus ini. Kemudian oksidasinya berapa? Oksidasinya itu adalah Cl. Berarti tadi diketahuinya adalah plus dan kurung ya, plus 1,36. Oh ya maaf, ini volt ya. Nah, setelah ini gimana? Kita langsung kurangi. Coba, kenapa kurangi? Ini kan negatif ketemu positif, berarti kan jadi negatif ya. Nah, 2,87 dikurangi atau ya dikurangi plus 1,36. Hasilnya berapa coba? Benar, 1,51. Berarti jawabannya itu adalah apa ayo? Ya benar, adalah A. Oke, kita lanjut menjawab pertanyaan yang kedua, di mana pertanyaan yang kedua ini merupakan atau berhubungan dengan materi elektrolisis. Diketahui ARL-nya itu nilainya 27, ARO-nya itu nilainya 16. Kemudian ditanyakannya itu intinya massa AL-nya itu berapa gitu. Jawab yang pertama, kita harus mencari dulu nilai dari MR Al2O3. Caranya coba kita lihat Al2O3. Al-nya itu ada berapa? Ada 2 kan? Berarti 2 dikali AR ditambah O-nya ada berapa? 3. Berarti 3 dikali AR dari O. 2 dikali AL, berarti 2 dikali ininya substitusikan 27 ditambah 3, ini juga substitusikan 16. Oke, kita kalikan 2 kali 27 berarti 54 ditambah 3 kali 16 ya 48. Kemudian jumlahkan berapa? 102. Berarti MR dari ARO3 ini adalah 102. Kemudian kita cari massa unsur dalam senyawa. Dimana hasilnya ini kita jadikan sebagai atau kita hasilnya ini merupakan jawaban dari massa AL-nya gitu. Massa AL rumusnya adalah 2 dikali AL per MR dari Al2O3 dikali dengan massa massa Al2O3. Kita substitusikan nilai yang sudah kita dapatkan. 2 dikali AL 27 dibagi tadi MR-nya itu adalah 102. Nah, ininya gimana? Ini juga sama dengan ini.
102 sama dengan, nah untuk mempermudah karena ini ada bilangannya sama, kita coret aja 102 coret, karena kan 102 bagi 102 1, 27 kali 2 langsung jadi 54. Maka jadi massa dari AL nya ini adalah 54. Jadi jawabannya di sini ya, jawabannya adalah C.